وضعیتی آمادگی کامل داریم. نحن جاهزون لأي وضعية كانت. ما خواهان جنگ نیستیم. نحن لن نرغب بالحرب. ولی برای جنگ آمادگی داریم. إلا أننا جاهزون لها. Pernyataan terbaru dari Tehran bukan sekedar retorika. Ini peringatan nyata bahwa jika Washington ikut campur, Iran siap menghadapinya, bahkan dengan cara militer. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah gelombang protes nasional yang mengguncang Iran dan ancaman terbuka dari Washington, Teheran kini mengirimkan sinyal keras. Jika Amerika Serikat memilih jalur militer, Iran mengklaim siap menyambutnya. Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera Arabic pada Senin, 12 Januari 2026. Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa negaranya tidak gentar menghadapi ancaman militer. Bahkan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Iran. Jika Washington ingin menguji opsi militer yang telah mereka uji sebelumnya, kami siap untuk itu, kata Araghchi. Ia menambahkan bahwa Iran kini berada dalam kondisi kesiapan militer yang jauh lebih besar dan luas dibandingkan dengan Perang 12 Hari yang terjadi pada Juni tahun lalu. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi domestik Iran yang sedang memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, protes anti-pemerintah merebak di berbagai kota besar, dipicu oleh kesulitan ekonomi yang kian menekan masyarakat. Namun gelombang protes itu dengan cepat berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas, termasuk seruan perubahan sistemik terhadap pemerintahan di Teheran. Presiden Donald Trump dalam pernyataan terbarunya pada Minggu mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan opsi kuat terhadap Iran sebagai respons atas tindakan keras aparat keamanan Iran dalam menangani protes tersebut. Opsi itu menurut Trump tidak menutup kemungkinan tindakan militer. Kita mungkin harus bertindak karena apa yang terjadi sebelum pertemuan, ujar Trump, merujuk pada rencana pertemuan antara pejabat Amerika Serikat dan Iran untuk membahas program nuklir Teheran. Meski demikian, Araghchi menegaskan bahwa saluran komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat masih tetap terbuka. Ia mengklaim bahwa komunikasi dengan utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, terus berlangsung, baik sebelum maupun sesudah protes nasional pecah. Menurut Araghchi, berbagai ide yang disampaikan Washington memang sedang dipelajari oleh pemerintah Iran. Namun ia menilai pendekatan Amerika Serikat masih syarat dengan tekanan dan ancaman. Ide-ide dan ancaman yang diusulkan Washington terhadap negara kami tidak sesuai, tegasnya. Iran, kata Araghchi, tetap membuka pintu diplomasi. Namun ia menekankan bahwa negosiasi hanya bisa dilakukan dalam suasana yang setara. Kami siap duduk di meja perundingan nuklir, asalkan tanpa ancaman atau perintah, ujarnya. Sembari mempertanyakan apakah Washington benar-benar siap untuk melakukan negosiasi yang adil dan jujur. Dalam wawancara yang sama, Araghchi juga menyinggung situasi keamanan dalam negeri Iran. Ia mengakui bahwa jumlah korban tewas dalam protes nasional terus meningkat, namun kembali menegaskan narasi resmi pemerintah bahwa kerusuhan tersebut telah disusupi oleh unsur-unsur teroris. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut tidak hanya menargetkan pasukan keamanan, tetapi juga para demonstran sendiri. Pemerintah Iran secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik provokasi yang memicu kerusuhan selama 2 minggu terakhir. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa lebih dari 100 personel keamanan telah tewas dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, aktivis oposisi mengklaim jumlah korban jauh lebih tinggi, termasuk ratusan demonstran sipil. Namun, angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, terutama karena arus informasi dari Iran terhambat oleh pemadaman internet yang diberlakukan sejak Kamis lalu. Araghchi mengatakan bahwa layanan internet akan mulai dipulihkan secara bertahap dengan koordinasi bersama Dinas Keamanan. Kelompok pemantau internet global NetBlocks melaporkan bahwa pada pukul 16.29 GMT hari Senin, Iran telah mengalami kondisi offline selama 96 hari penuh. Ketegangan juga meningkat di tingkat politik regional. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf pada Minggu memperingatkan bahwa militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target yang sah jika Washington ikut campur secara langsung dalam kerusuhan yang terjadi di Iran. Ia juga mengingatkan Amerika Serikat agar tidak melakukan kesalahan perhitungan yang dapat memicu konflik besar di kawasan. Di sisi lain, Gedung Putih justru menuding Iran mengirimkan sinyal yang bertolak belakang.
Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, dalam interview dengan Fox News America Reports pada hari Senin, mengatakan bahwa Iran menyampaikan pesan yang sangat berbeda secara tertutup dibandingkan dengan pernyataan publiknya. Sementara itu, laporan Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan tawaran Iran untuk terlibat dalam pembicaraan militer lanjutan, even ketika Presiden Trump disebut masih menimbang opsi serangan terhadap negara tersebut. Ketegangan ini mengingatkan kembali pada peristiwa tahun lalu, ketika Amerika Serikat mengebom 3 situs nuklir Iran saat bergabung dengan Israel dalam perang 12 hari melawan Teheran. Kini dengan kondisi regional yang semakin rapuh dan situasi domestik Iran yang bergejolak, banyak pihak khawatir bahwa satu langkah salah saja dapat memicu konflik berskala lebih besar di Timur Tengah. Di tengah ancaman, diplomasi, dan retorika perang yang saling berbalas, dunia internasional kini menahan nafas, menunggu apakah Washington dan Iran akan memilih jalur dialog atau justru kembali menguji batas kekuatan militer masing-masing. Para pengamat internasional menilai situasi saat ini sebagai salah satu titik paling krusial dalam hubungan Iran-Amerika Serikat sejak 1 dekade terakhir. Kombinasi dari tekanan domestik, ancaman eksternal, serta isu nuklir yang belum terselesaikan, dinilai menciptakan kondisi yang sangat rawan salah perhitungan. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa pernyataan keras dari Teheran bukan sekedar retorika politik. Iran disebut telah melakukan berbagai penyesuaian strategis, mulai dari peningkatan kesiapan pasukan, penguatan sistem pertahanan udara, hingga peningkatan koordinasi dengan sekutu regionalnya di Timur Tengah. Di sisi lain, Amerika Serikat juga dilaporkan meningkatkan kehadiran militernya. Pergerakan kapal induk, pesawat pembomber strategis, dan unit intelijen disebut menjadi sinyal bahwa Washington benar-benar menyiapkan berbagai skenario, mulai dari tekanan diplomatik hingga opsi militer terbatas. Meski demikian, banyak negara sekutu Amerika Serikat di Eropa justru menyerukan penahanan diri. Mereka khawatir bahwa konflik oportun antara Washington dan Iran akan berdampak luas, tidak hanya pada stabilitas Timur Tengah, tetapi juga pada ekonomi global, harga energi, dan jalur transportasi internasional. Pasar minyak dunia pun mulai bereaksi. Ketegangan di kawasan yang menjadi salah satu jalur energi utama dunia membuat harga minyak mentah bergerak fluktuatif, memicu kekhawatiran baru di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, di dalam negeri Iran, pemerintah menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus mengendalikan situasi keamanan dan meredam protes. Di sisi lain, tekanan internasional dan ancaman militer dari luar negeri terus membayangi. Situasi ini membuat setiap keputusan politik di Teheran berada di bawah sorotan tajam dunia internasional. Arakci kembali menegaskan bahwa Iran tidak mencari perang. Namun ia juga menekankan bahwa negaranya tidak akan ragu untuk membela diri jika kedaulatannya terancam. Pilihan terbaik adalah dialog, tetapi kami tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman. Pernyataan tersebut seolah menjadi pesan penutup yang jelas, bola sekarang berada di tangan Washington. Apakah Amerika Serikat akan memilih jalur diplomasi, atau justru akan mengambil langkah keras yang berisiko memicu konflik oportun? Dengan waktu yang terus berjalan dan ketegangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dunia kini hanya bisa menunggu. Satu keputusan, satu pernyataan, atau satu insiden kecil saja dapat menjadi pemicu perubahan besar dalam peta geopolitik Timur Tengah. Perubahan yang dampaknya bisa terasa jauh melampaui kawasan tersebut. Dan hingga saat ini, bayang-bayang konflik masih menggantung, sementara harapan akan dialog tetap hidup, meski kian tipis. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.